Hai, selamat datang di kampus Universitas Airlangga. Kali ini saya, Rania Putri Rahmadawati, akan nemenin kalian jalan-jalan dari kampus A, B, C, hingga PSDKU dari Universitas Airlangga. Saya juga akan menyampaikan apa aja kontribusi UNAIR terhadap masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Penasaran kan? Yuk ikutin aku terus! Oke, sekarang saya sudah berada di kampus A UNAIR. Di sini ada dua fakultas, teman-teman. Ada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi. Berhubung kampus A ini memiliki fokus di bidang kesehatan, maka inovasi-inovasi yang tercipta pun nggak jauh-jauh dari hal kesehatan. Bahkan saat video ini diunggah pun, sebagian besar riset kesehatan difokuskan untuk memerangi pandemi COVID-19. Mulai dari riset untuk vaksin merah putih, penggunaan robot Raisa hasil kolaborasi dengan ITS Surabaya di Rumah Sakit UNAIR, penemuan prototipe reusable masker N95. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Gak perlu lama-lama, sekarang saya udah berada di kampus B yang lokasinya gak jauh dari kampus A tadi. Lokasi saya berdiri kali ini dikenal dengan lingkungan sosial humaniora, karena memang sebagian besar dari 7 fakultas yang ada di sini memiliki basis soshum. Berbeda dengan Civitas Kampus A yang berinovasi pada bidang kesehatan, Kampus B berinovasi pada bidang startup. Pertama ada Relief, aplikasi konseling online, kemudian Jaria Ekonusa, merupakan aplikasi pengelolaan dokumen, serta Legal Hub, aplikasi dengan layanan kesejahteraan hukum. Dan masih banyak lagi lainnya. Oke, sekarang saya sudah berada di kampus C Universitas Airlangga, Pusat Administrasi dan Saintek dari UNAIR. Di sini total juga ada 7 fakultas, dan semuanya berbasis sains dan teknologi. Sebetulnya Universitas Airlangga tidak hanya fokus kepada ilmu pengetahuan saja, namun kepada kebermanfaatan masyarakat sekitar juga. Maka, keberadaan lift dan tangga khusus difabel ini sudah pasti bisa menjawab hal tersebut. Oke, terakhir saya masih ada di Mini Forest Kampus C UNAIR. Namun, saya akan tetap menyampaikan perihal PSDKU atau program studi di luar kampus utama. UNAIR memiliki 3 kampus PSDKU yang tersebar di Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Lamongan, Gresik, dan Banyuwangi. Oke, itu tadi jalan-jalan di UNAIR hari ini. Semoga mengobati kerinduan teman-teman. See you next time. Bye-bye. Halo semua, balik lagi sama saya di channel saya sendiri. Mungkin buat yang belum kenal, kenalin, nama saya Priya Novitasari Duyanti, biasa dipanggil Novi. Saat ini saya sedang mengenyam pendidikan S1, Prodi Teknik Biomedis Universitas Airlangga, angkatan tahun 2022. Mungkin jika kalian melihat di channel saya, isinya tentang video-video saya saat masih di bangku sekolah, SMP atau mungkin SMA. Ya, tentang tugas mungkin biologi, IPA, atau mungkin tugas ujian praktik saya. Nah, sekarang video ini update dari pendidikan saya di S1, terutama di prodi saya, Teknik Biomedis. Isinya bakal tentang apa sih? Isinya tuh saya akan sedikit menjelaskan tentang prodi saya saat ini. Tentang apa itu teknik biomedis, belajarnya apa saja, kemudian prospek kerjaan seperti apa, fungsi pembelajaran dari teknik biomedis, terutama di Indonesia itu seperti apa. Kemudian ide yang akan saya tuangkan di proposal skripsi saya nanti itu seperti apa sih? Dosen pembimbingnya siapa, dan matkul apa saja yang mungkin bisa untuk jadi pendukung ide saya ini agar lancar saat menyusun proposal skripsi. Kemudian yang terakhir, tentang jurnal, alat-alat kesehatan atau alat-alat biomedis, dan pertanyaan-pertanyaan apa sih yang ingin saya tanyakan kepada penulis jurnal ini. Penasaran gak sih? Penasaran dong, ya kali nggak penasaran.
Jadi, tanpa berlama-lama lagi, stay tune. Nah, di beberapa menit sebelumnya, kalian sudah melihat nih, kampus UNER itu seperti apa. Dan saya juga sudah memperkenalkan diri. Jadi, selanjutnya saya akan bahas apa? Pada tahu nggak? Tadi kan udah saya jelasin sedikit ya. Jadi udah pada tahu lah ya. Jadi saya akan sedikit menjelaskan dan memperkenalkan ke kalian tentang apa itu teknik biomedis. Nah, teknik biomedis adalah salah satu jurusan atau program studi multidisiplin yang mana secara gampangnya ini kita sebagai mahasiswa jurusan teknik biomedis akan mempelajari tentang bagaimana cara untuk membuat alat-alat kesehatan atau alat-alat biomedis yang mana akan membantu para tenaga kesehatan demi kelancaran untuk kesembuhan pasien. Siapapun itu pasiennya, tidak mengenal kalangan dan umur dan penyakitnya apa. Nah, seperti yang kalian tahu, teknik biomedis ini gabungan dari kata teknik dan biomedis. Jadi, kasarannya atau didengar dari namanya saja, kita akan melajari ilmu teknik dan juga ilmu biomedis atau ilmu kedokteran. Jadi mungkin buat kalian yang tertarik dengan ilmu teknik dan ilmu kedokteran secara bersamaan, teknik biomedis ini cocok banget buat kalian. Terutama nih kalau kalian belajar di teknik biomedis Universitas Airlangga. Karena tidak hanya nantinya kita akan belajar di kampus C, terutama di Fakultas Sains dan Teknologi, tapi kita juga memiliki kesempatan untuk belajar materi anatomi dan fisiologi dari dokter langsung dan di Fakultas Kampus A UNER. Yang mana kampus A itu adalah kampus kedokteran dan kedokteran gigi. Jadi menarik banget dan beda dari teknik biomedis di kampus atau di universitas-universitas lain. Seperti itu. Kemudian belajarnya apa saja sih? Mungkin saya bisa jelaskan hanya sedikit ya, karena saya pribadi masih berada di semester 2. Jadi kurang lebih belajarnya itu, kalau di semester-semester awal kita akan belajar tentang kalkulus, biologi dasar, kimia dasar. Kemudian ada praktikum, jadi praktikum seperti kimia, biologi, fisika. Kemudian kita juga belajar fisika dasar 1 dan 2. Jadi kalau fisika dasar 1 itu lebih kepada materi fisika dasar pada umumnya seperti gaya, dinamika, kalor, suhu. Nah, kalau di fisika dasar 2, kita akan belajar tentang kelistrikan, atom, dan segala macamnya. Jadi lebih mengerucut lagi nih, lebih relate ke teknik biomedis. Kurang lebih seperti itu. Nah, prospek kerjanya seperti apa? Karena lulusan teknik biomedis di Indonesia itu masih sangat sedikit, dan bahkan teknik biomedis di universitas di Indonesia itu masih sangat jarang. Jadi prospek kerjanya itu sebenarnya 50-50. Bisa dibilang kalau bekerja selinier dengan prodi teknik biomedis itu sedikit, tapi prospek kerjanya sangat bagus karena pasti sangat dicari oleh orang-orang yang bekerja di bidang medis, terutama di biomedis. Akan tetapi jika kita mungkin kurang informasi atau mungkin kurang relasi gitu,
itu tuh akan sangat susah ya. Karena kita lulusan S1, apalagi kalau kita minim pengalaman. Akan tetapi, tenang, lulusan teknik biomedis itu tidak hanya bisa bekerja di bidang biomedis saja, tapi bisa di luar dari bidang teknik biomedis itu sendiri, di bidang alat-alat kesehatan. Tidak. Mungkin kalian saat setelah lulus teknik biomedis, kalian ingin memulai bisnis. Oh, tentu bisa. Atau mungkin di bidang perkomputeran, mungkin di bidang akuntansi, di bidang manajemen, itu bisa banget. Karena apa? Karena pada saat kita sedang menjalani S1 teknik biomedis, kita tuh belajar banyak hal. Jadi karena kita ini termasuk prodi multidisiplin, jadi kita memiliki banyak keahlian di berbagai bidang. Jadi itu bisa sangat dimanfaatkan apabila kalian mau atau berkeinginan untuk bekerja tidak selinear dengan prodi saat mengenyam S1. Nah, untuk yang bisnis nih, untuk yang mau bisnis, bisa banget untuk mendirikan perusahaan yang mana yang mana bisa untuk menjadi pelopor agar biomedis di Indonesia ini bisa berkembang lebih baik lagi. Karena seperti yang kita tahu, banyak dari kebutuhan alat-alat biomedis saat ini tuh yang diimpor dari luar negeri. Nah, pembahasan yang barusan ini dilansir dari web Kuiper dan juga telkomuniversity.com. Jadi kalian bisa untuk cek websitenya, nanti aku akan kasih di description box. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan, oh iya, ada yang aku lupa. Fungsi pembelajaran teknik biomedis di Indonesia. Tapi kurang lebih sama sih seperti yang saya jelaskan barusan. Fungsi pembelajaran teknik biomedis di Indonesia yaitu kita jadi mengerti bagaimana sih teknik biomedis itu. Fungsinya itu di kehidupan sehari-hari, terutama di bidang kesehatan itu seperti apa. Pembelajarannya apa aja sih, apa yang akan kita pelajari. Dan prospek kedepannya itu seperti apa. Karena seperti yang kita tahu, selama masih ada manusia di bumi, teknik biomedis akan selalu dan akan tetap dibutuhkan. Seperti itu ya teman-teman. Terutama di Indonesia ini masih sangat jarang. Jadi jurusan ini tuh masih butuh sekali anak-anak muda berbakat dan berotak cerdas untuk bisa mendobrak agar biomedis di Indonesia ini bisa dilirik dan bisa menghasilkan alat-alat agar kita tidak impor lagi ke depannya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kurang lebih aku sudah menjelaskan nih tentang bagaimana teknik biomedis. Topik pembahasan kita selanjutnya apa sih? Nah, topik pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang ide saya yang akan saya tuangkan ke dalam proposal skripsi. Jadi, kalian tetap stay tune ya di sini karena ide saya ini pasti tidak kalah menarik dengan ide-ide proposal skripsi lainnya. Jadi, check it out. Hai, balik lagi sama saya Novi di section kedua di mana saya akan menjelaskan sedikit tentang ide proposal skripsi saya. Nah, judul dari proposal skripsi saya yaitu Analisis dan Implementasi Sistem Electronic Medical Records atau EMR dan Electronic Health Records atau EHR yang menggabungkan enkripsi data, cloud computing, dan artificial intelligence atau AI untuk meningkatkan aksesibilitas dan keamanan data pasien demi
menurunkan tingkat mortalitas akibat dari terlewatnya golden hour pasien. Nanti saya akan menambahkan screen record nih di sebelah sini tentang bagaimana proposal skripsi yang sudah saya susun. Nah, kenapa saya memilih topik atau judul ini? Karena menurut saya tingkat mortalitas akibat dari terlewatnya golden hour pasien di Indonesia itu masih cukup banyak. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu mengenai berkas dan data, di mana sangat sulit untuk mendapatkan data dari pasien. Apabila terjadi kecelakaan trauma atau mungkin di saat kondisi emergensi, biasanya salah satu hal yang cukup lama untuk diurus adalah data dari pasien. Karena tidak semua rumah sakit atau tempat fasilitas kesehatan sudah menerapkan rekam medis atau mungkin rekam data pasien melalui komputer, yang mana itu bisa lebih cepat dan efisien, efektif juga tentunya apabila saat dibutuhkan. Dan dari cerita yang saya tangkap yang diceritakan oleh Profesor Ratna, yang mana beliau adalah dosen mata kuliah Fisika Dasar 1 dan pengantar teknik biomedis, beliau mengatakan bahwa beliau pernah sekali mendatangi sebuah puskesmas. Dan alangkah terkejutnya beliau saat melihat mereka, para tenaga kesehatan di puskesmas tersebut, masih melakukan rekam medis atau pendataan pasien dengan menggunakan kertas, bukan menggunakan komputer, di era teknologi yang sudah sepesat saat ini. Jadi itulah kenapa menurut saya EMR dan EHR ini merupakan ide yang bagus untuk diterapkan di Indonesia. Karena mengingat pastinya tidak 1-2 puskesmas atau mungkin fasilitas kesehatan yang masih menggunakan kertas atau manual di era teknologi semodern sekarang. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi mungkin sudah ada beberapa yang menerapkan EMR dan EHR ini. Beberapa diantaranya yaitu negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Singapura. Tapi untuk negara-negara seperti Indonesia ini atau mungkin Malaysia dan sekitarnya, sepertinya masih belum ya untuk menerapkan EMR dan EHR ini. Seperti itu. Nah, bedanya EMR dan EHR ini apa sih? Cakupan yang pertama yaitu cakupan data. EMR hanya mencakup informasi kesehatan yang dihasilkan dan disimpan dalam satu institusi atau praktik kesehatan. Sedangkan EHR mencakup informasi kesehatan yang dikumpulkan dari berbagai penyedia layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berbeda. Kemudian, dari segi aksesibilitas, EMR umumnya hanya dapat diakses secara lokal di dalam institusi kesehatan yang membuatnya. Sedangkan EHR dapat diakses secara elektronik melalui jaringan oleh penyedia layanan kesehatan yang berwenang. Jadi, secara gampangnya nih, EMR itu hanya bisa, misal kalian berobat di RSUD Dr. Sutomo nih. Nah, EMR hanya bisa diakses oleh RSUD Dr. Sutomo. RSUA tidak bisa mengakses data yang ada di EMR dari RSUD Dr. Sutomo. Dan ya, hanya RS dan
pasien saja mungkin yang bisa mengakses tersebut. Seperti itu. Sedangkan EHR ini, semisal rekam medisnya dibuat oleh RSUD Dr. Sutomo. Dengan adanya EHR ini, RSUA bisa mengakses informasi tersebut apabila terjadi kondisi emergensi. Lanjut pada perbedaan yang ketiga, yaitu dari segi interoperabilitas, yaitu EMR. Maaf ya, agak sedikit belibet memang. EMR cenderung lebih terbatas dalam kemampuan berbagi dan berinteraksi dengan sistem lain. Sedangkan EHR dirancang untuk mendukung pertukaran data yang terstandarisasi dan interoperabilitas antara berbagai sistem dan penyedia layanan kesehatan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu kontinuitas perawatan. EHR berfokus pada kontinuitas perawatan pasien yang melibatkan berbagai penyedia layanan kesehatan. Sementara EMR cenderung lebih terfokus dalam perawatan satu institusi kesehatan. Seperti itu. Nah, kenapa dalam proposal skripsi ini saya ingin menggabungkan EMR dan EHR dengan berbagai fitur lain seperti enkripsi data, cloud computing, artificial intelligence. Karena enkripsi data agar pasien ini lebih percaya dan lebih bisa lega ya, karena data-data mereka yang sudah ada di dalam rekam medis, baik itu di EMR atau EHR, itu tidak akan jatuh ke tangan yang salah karena terdapat enkripsi data. Yang kedua yaitu cloud computing. Cloud computing ini diharapkan itu bisa diakses oleh semua institusi, terutama di EHR. Nah, jadi agar semua institusi itu bisa menyimpan data ini di cloud computing. Nah, kemudian yang ketiga yaitu artificial intelligence. Fungsinya artificial intelligence ini agar pada saat di kondisi emergensi, di kondisi tertentu, para nakes bisa dengan cepat mendapatkan istilahnya itu data rekam medis pasien yang sudah ada di cloud computing, baik EMR atau EHR, dengan dipermudah oleh artificial intelligence dalam pencarian data tersebut. Karena kan pastinya banyak sekali ya datanya apabila ini sudah diterapkan. Jadi AI ini akan mempermudah dalam mencarinya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga diharapkan bisa nih untuk menurunkan tingkat mortalitas yang diakibatkan oleh terlewatnya golden hour atau jam emas dari pasien. Seperti itu. Jadi teman-teman di sini sudah paham ya. Nanti kalian bisa lihat kok proposal skripsi yang sudah saya susun di sini, di bagian sini. Nah, kita belum selesai nih. Masih ada section selanjutnya yaitu jurnal kesehatan yang sudah saya cari dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya susun. Jadi teman-teman jangan beranjak dulu ya dari tempat duduk kalian dan dari video ini. Jadi langsung aja yuk kita ke section selanjutnya. Check it out. Nah, kita sudah sampai nih di section terakhir dari video kali ini. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, jadi section terakhir ini saya mencari sebuah jurnal mengenai alat kesehatan, yang mana setelah saya baca-baca, saya akan mencari hal-hal atau pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada penulis jurnal. Jadi saya memilih jurnal yang berjudul Combined Use of Modified Alvarado Score and USG in Decreasing Negative Appendicectomy Rate. Dan penulisnya yaitu Hemanotial, Syabi Ahmad, N.K. Keshwani, dan D.N. Awashti. Yang dimana jurnal ini dikeluarkan oleh Indian Journal of Surgery pada tahun 2010. Jadi, pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada penulis yaitu apa hal yang melatar belakangi
dari munculnya ide untuk mencetuskan alat ini, dan kenapa mengkombinasikan Alvarado score, lebih tepatnya modified Alvarado score. Kemudian apa hal yang selain melatar belakangi itu juga men-trigger penulis untuk sepertinya alat ini perlu untuk diciptakan. Kombinasi Alvarado score yang sudah dimodified ini dengan USG ini penting untuk dicoba untuk dilakukan. Seperti itu. Jadi ya mungkin cukup sekian ya untuk session yang terakhir ini. Jadi itu tadi penjelasan panjang sekali mengenai tugas video UAS pengantar teknik biomedis saya. Mulai dari section yang pertama yaitu Get to Know Biomedical Engineering, Me and Biomedical Engineering. Terus yang kedua yaitu ide yang saya cetuskan, ekspresikan melalui proposal skripsi yang sudah saya susun. Kemudian yang ketiga itu ada jurnal alat kesehatan yang sudah saya cari, dan pertanyaan-pertanyaan apa yang kurang lebih saya kepikiran nih untuk saya tanyakan kepada penulis. Jadi mungkin saya rasa cukup sekian karena ini juga sudah panjang sekali videonya. Sebelum itu saya mohon maaf terlebih dahulu apabila ada salah kata maupun gesture yang ada di video ini, mohon dimaafkan dan dimaklumi karena manusia juga tempatnya salah. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye ya semua. Sampai jumpa di next video.